Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal untuk PAS atau penilaian akhir semester pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD semester 2 kurikulum merdeka. Di sini ada 10 contoh soal esai. Isian yang akan kita bahas satu persatu. Sebelum ke soal, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mari kita lanjut ke soal. Nomor 1. Apa yang disebut dengan teks non-fiksi dan bagaimana penggunaan bahasa dalam teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau fakta. Dalam ciri-ciri teks non-fiksi, terdapat penggunaan bahasa dalam teks yaitu bahasa baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kenal dengan KBBI. Penggunaan bahasa dalam teks non-fiksi harus baku, formal, atau ilmiah. Nomor 2, bacalah teks berikut. Antoni Sinisuka Ginting atau biasa dipanggil Antoni Ginting lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 20 Oktober 1996. Antoni Ginting memiliki garis keturunan Karo dari sang ayah. Ginting sangat mencintai olahraga bulu tangkis. Bakat Ginting sudah terlihat sejak kecil. Bahkan saat masih duduk di sekolah dasar atau SD, ia menjuarai kompetisi bulu tangkis pertama kali pada nomor tunggal putra pada tahun 2008. Kini, Ginting menjadi salah satu atlet yang diandalkan untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia pada nomor tunggal putra. Alasan teks di atas disebut teks non-fiksi adalah teks di atas membahas tentang biografi atau kisah hidup seseorang, yaitu Antoni Sinisuka Ginting, seorang atlet bulu tangkis di Indonesia. Teks di atas merupakan teks non-fiksi karena teks biografi juga termasuk ke dalam teks non-fiksi ya. Jadi teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya, fakta. Oleh karena itu, teks di atas merupakan teks non-fiksi karena teks yang berdasarkan kejadian nyata dari perjalanan hidup Antoni Sinisuka Ginting. Nomor 3, jenis-jenis sudut pandang terdiri dari sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang itu ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku atau saya. Jadi kata kuncinya yaitu menggunakan kata aku atau saya. Contohnya, hari masih pagi, aku pergi ke taman dekat rumah untuk bermain bersama teman-temanku. Di taman, aku bermain macam permainan, seperti petak umpet, tak jongkok, dan bentengan. Aku selalu berusaha main dengan jujur dan mengikuti aturan permainan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, nya, atau langsung nama tokohnya disebutkan. Contohnya, hari ini Lani super kecewa karena dirinya tidak terpilih sebagai peserta lomba menyanyi di sekolahnya. Padahal selama ini Lani terus berlatih di rumah bersama ayahnya yang memang seorang penyanyi. Ayahnya tidak ikut kecewa mendengar kabar tersebut. Akhirnya Lani diajak oleh ayahnya untuk mengikuti lomba menyanyi di tempat lain. Lani sangat bersemangat dan terus berlatih. Di sini sudut pandang orang ketiga karena di sini menyebutkan nama tokohnya. Nama tokohnya yaitu Lani. Nomor 4, pengertian yang tepat tentang puisi adalah puisi adalah karya sastra yang menekankan keindahan bahasa. Jadi puisi itu karya sastra yang menggunakan gaya bahasa yang indah. Nomor 5, pengertian yang tepat tentang prosa adalah, jadi selain puisi ada juga karya sastra yang disebut dengan prosa. Prosa adalah karya sastra yang menekankan pada cerita dalam bentuk paragraf yang mengutamakan alur, tokoh, dan latar. Nomor 6, sebutkan unsur-unsur puisi.
Terdapat 7 unsur dalam puisi. Yang pertama, unsur puisi yaitu konotatif. Konotatif adalah makna kias atau bukan makna sebenarnya. Yang kedua, gaya bahasa, yaitu bahasa yang menyimpang atau tidak sesuai dari arti sebenarnya, yang biasa kita sebut dengan majas. Yang ketiga, terikat. Terikat unsur pembentuk, yaitu ada rima, bait, dan baris. Keempat itu tema yaitu ide pokok puisi. Yang kelima ada amanat atau pesan penulis dalam puisi. 6 ada diksi, pemilihan kata. Dan 7 multitafsir yang mengandung banyak makna. Itu 7 unsur dalam puisi. Nomor 7, sebutkan unsur-unsur prosa. Unsur-unsur prosa juga ada 7, namun berbeda dengan unsur-unsur puisi ya. Kalau unsur prosa itu yang pertama penokohan, jadi ada watak tokoh dalam cerita. 2 tema, topik yang diangkat dalam cerita. 3 sudut pandang atau cara penulis menempatkan diri. 4 alur, yaitu urutan cerita. 5 latar, bisa latar tempat, latar waktu, atau suasana kejadian dalam cerita. Yang keenam amanat, pesan penulis dalam cerita. Dan 7 gaya bahasa, yaitu bahasa yang menyimpang atau tidak sesuai dari arti sebenarnya. Ada beberapa unsur yang ada di puisi dan juga prosa, yaitu seperti tema, amanat, dan gaya bahasa. Nomor 8, pengertian formulir yang tepat adalah: formulir adalah sebuah kertas atau teks yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Pernyataan formal yang ditanyakan berupa informasi data diri. Yang 9, sebutkan contoh macam formulir. Ada yang disebut dengan formulir pendaftaran, yaitu formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu, seperti pendaftaran lomba, proses lamaran kerja, dan lain-lain. Ada juga formulir penilaian, yaitu formulir yang digunakan untuk kepentingan penilaian. Biasanya untuk anak-anak sekolah, kuliahan, gitu, untuk penilaian. Atau lomba-lomba. Gitu. Nomor 10, perhatikan formulir penilaian berikut. Formulir penilaian lomba baca puisi SDN 3 Bekasi. Di sini ada 10 peserta dengan nilai masing-masing, yaitu nilai dari isi naskah, lafal dan intonasi, mimik dan gestur, dan total nilainya ya. Jadi kalau ada lomba di sekolah, juri akan memberikan daftar nilai, yaitu ada formulirnya, formnya, yang diisi nama pesertanya dan nilai-nilai di sub-sub bagian lomba tersebut. Berdasarkan tabel penilaian di atas, peserta yang menempati urutan kedua dari bawah adalah. Jadi untuk menentukan itu kita urutkan dulu nilainya. Yang terendah di sini itu 20, lalu ada 22, 23, 24, 25, 26, 27. Itu kalau dari yang nilai terendah, dan ditanya di sini adalah urutan kedua dari bawah. Jadi berdasarkan tabel penilaian di atas, peserta yang menempati urutan paling bawah atau terakhir adalah Yosi dengan nilai 20. Sementara itu peserta yang menempati urutan kedua dari bawah adalah Asta dengan nilai 22. Jadi jawabannya yang Asta. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.